Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we are back again for English subject lesson for 8th grade first semester with me, Miss Novarila. For this meeting, we will talk about basic competence 3.4 and 4.4. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester ganjil kali ini, kita akan membahas KD atau kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan dari pembelajaran ini nantinya kalian diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, serta dapat menulis teks sederhana terkait materi, ungkapan menyuruh, mengajak, dan meminta izin. Jadi materi kita yang pertama adalah to invite, mengajak, mengundang, melakukan sesuatu. Yang kedua itu to give instruction, menyuruh atau memberi perintah. Yang ketiga asking for permission, meminta izin. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah expression of invitation, ungkapan mengajak. Nah, bagaimana cara mengajak, mengundang, menawarkan seseorang untuk melakukan sesuatu? Kita akan pelajari di sini. Adapun purpose atau tujuan dari expression of invitation atau ungkapan mengajak ini adalah to invite, untuk mengundang, or offer atau menawarkan to come, untuk menghadiri, or go somewhere atau pergi ke suatu tempat, or to do something atau melakukan sesuatu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sederhana beberapa ungkapan yang digunakan untuk mengajak seseorang atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Di sini yang pertama ada let's, yang berarti ayo. Contohnya di sini let's go to my house, ayo pergi ke rumahku. Jadi mengajak orang untuk pergi ke rumah kita. Di sini ada will atau would you come to. Di sini bisa pakai will you come to atau would you come to. Perbedaannya apa? Would lebih sopan daripada will. Contoh, would you come to my birthday party? Maukah kau datang ke pesta ulang tahunku? Ini adalah ungkapan mengajak seseorang untuk hadir pesta ulang tahun kita. Di sini respons atau jawaban yang bisa kita berikan ketika kita ditawarkan untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu atau diajak mengerjakan sesuatu itu bisa I would atau I will. Di sini artinya ya, saya bersedia atau ya, saya mau, atau okay atau that sounds great. Oke, baiklah, that sounds great, kedengarannya menarik. Atau I would love to. Ya, saya mau, saya ingin. Nah, bagaimana kalau kita menolak ajakan atau tawaran dari orang itu? Rejection di sini boleh dengan I'm sorry I can't. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Atau I'm sorry, maaf, I have another appointment. Maaf, saya ada janji lain. Yang ketiga, I'd love to. Saya sebenarnya ingin, but I'm afraid I can't. Tapi saya takut saya tidak bisa. Contoh di sini ada dialog. Mamat berkata, Udin, let's clean our classroom. Don't be lazy. Udin, ayo kita bersihkan kelas kita, jangan malas. Jadi Udin berkata, okay, wait, let me tie my shoelace first. Oke, tunggu dulu, biarkan aku mengikat tali sepatuku terlebih dahulu. Nah, jadi di sini siapa yang mengajak melakukan sesuatu? Yang mengajak adalah Mamat. Mana dia expression of invitation-nya? Mana kalimat ungkapan yang menyatakan mengajak melakukan sesuatu? Itu ada di let's clean our classroom. Ayo bersihkan ruangan kelas kita. Itu adalah ajakan. Mana responnya atau jawaban? Yaitu jawabannya adalah okay, baiklah. Berarti Udin ini bersedia diajak Mamat untuk membersihkan ruangan kelas. Lanjut dialog 2. Beta berkata, would you come to Eka's birthday party tomorrow? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahun Eka besok? Kata Beta. Tania menjawab, yes I will, ya saya mau.
Di sini yang mengajak siapa? Ya, yang mengajak adalah beta. Mana kalimat ajakan yang dipakai beta? Would you come? Maukah kamu datang? Siapa yang diajak? Tania. Apa jawaban atau respon dari Tania? Menerima atau reject atau ditolaknya? Tania di sini menerima. Jawabannya adalah yes, I will. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu ada giving instruction, memberi perintah. Bagaimana memberi perintah atau meminta orang melakukan sesuatu untuk kita. Purpose-nya adalah is to give an order to do something. Jadi di sini adalah untuk memberikan perintah untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi do, to do, melakukan, mengerjakan. Nah, kalimat perintah ini dalam memberi perintah dalam bahasa Inggris biasanya diawali oleh kata kerja atau verb bentuk pertama atau bentuk asli. Contoh, clean, bersihkan. Close, tutup. Open, buka. Turn off, matikan. Matikan TV-nya. Buka jendelanya. Tutup jendelanya. Itu dalam bahasa Indonesia. Sederhana saja dia kalimat perintah itu. Example-nya contoh, open the door, buka pintu. Cut the vegetables, potong sayurannya. Nah, open the door, open itu adalah kata kerja bentuk pertama. Seperti apa kata kerja bentuk pertama itu? Tidak diberi apa-apa, nah tetap apa yang kita temukan di kamus itulah yang kita tulis. Tidak diberi akhiran ing, tidak menjadi opening, tidak diberi to open, tidak. Bentuk asli saja, open. Cut the vegetables, potong sayurannya. Turn on the radio, hidupkan radio. Jadi kata kerja yang pertama ada open, yang kedua ada cut, potong, memotong, yang ketiga ada turn on, hidupkan. Nah, untuk kalimat perintah biar lebih sopan, itu bisa kita gunakan kata please atau tolong. Contoh di sini, clean the whiteboard please, tolong bersihkan papan tulisnya. Mana kata kerjanya clean, bersihkan. Contoh di sini dialognya, ibu berkata, the weather is hot, cuacanya panas. The sun shines too bright, mataharinya bersinar dengan amat terik. Dayu, open the window and turn on the fan. Dayu, buka jendela and turn on, dan hidupkan kipas angin. Dayu menjawab, oke mam, baiklah bu. Nah, mana kalimat perintahnya di sini? Kalimat perintahnya adalah open the window, buka jendela, dan turn on the fan, hidupkan kipasnya. Mana responnya? Baik bu. Jadi Dayu di sini bersedia. Ibunya menjawab dengan thank you, terima kasih. Di sini ada beberapa kosakata, ada cook, memasak, wash, mencuci, buy, membeli, prepare, mempersiapkan, wait, tunggu, wrap, bungkus, wipe, mengelap, use, menggunakan. Kita lanjut, di sini ada asking for permission, meminta izin. Bagaimana caranya meminta izin dalam bahasa Inggris dan bagaimana meresponnya, baik mengizinkan maupun menolak. Di sini biasanya asking for permission, meminta izin itu menggunakan modal may dan can yang artinya bolehkah. Di sini contoh dari expression of asking permission yang sering kali digunakan itu adalah may I, bolehkah saya, dan can I, atau kadang juga may we, bolehkah kami. Lanjut ada juga please allow, tolong izinkan. Nah, ini nanti penggunaan selanjutnya itu tergantung dengan situasinya. Tolong izinkan saya, please allow me. Tolong izinkan kami, please allow we. Tolong izinkan mereka, please allow them. Dan di sini juga ada is it okay for me to? Apakah boleh saya? Apakah tidak apa-apa jika saya, itu maksudnya. Is it okay for me to borrow your pen? Apakah tidak apa-apa kalau saya pinjam pena kamu? Seperti itu contoh penggunaannya. Contoh di sini dialognya, Sita berkata, Dayu, may I use your pen? Dayu, bolehkah saya memakai atau menggunakan penamu? Dayu berkata, yes, tentu, of course. Tentu saja.
Sita menjawab, mengucapkan thank you, terima kasih. Kenapa Sita berterima kasih? Karena Dayu mengizinkannya untuk menggunakan penanya. Mana kalimat meminta izin atau asking for permission di sini, yaitu adalah may I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pena? Di sini untuk asking for permission, apa-apa saja ekspresi yang bisa kita gunakan, yaitu ada yes you may, ya boleh, atau yes you can, atau yes please, atau of course, atau yes you are allowed, ya kamu diizinkan. Tapi kalau misalnya tidak kita izinkan atau kita tolak, bisa dengan sorry atau I'm sorry you can't, maaf tidak bisa. Contoh dialog kedua ada, Tika berkata, is this seat taken? Apakah kursi ini sudah ditempati? Can I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Tio menjawab, oh sorry, maaf, this seat is taken. Tempat duduk ini sudah ditempati. Sit on the seat at the corner. Duduklah di tempat duduk yang ada di sudut sana, kata Tio kepada Tika. Di sini Tika berkata, oke, thank you. Baiklah, terima kasih. Di sini yang meminta izin, asking for permission, itu adalah Tika. Mana dia kalimat yang diucapkan Tika ketika meminta izin, yaitu adalah can I sit here? Bisakah atau bolehkah saya duduk di sini? Tio merespon, apa jawaban Tio? Oh sorry, maaf. Berarti Tio menolak, tidak mengizinkan. Apa alasannya? This seat is taken. Kursi ini sudah ditempati. Jadi kalau kita menolak ketika seseorang ketika seseorang meminta izin kita, meminta permisi, itu biasanya akan lebih sopan kalau kita berikan alasannya kenapa. Lanjut, di sini ada vocabulary, ada sit duduk, borrow meminjam, make membuat, wear memakai, return mengembalikan, have atau has memiliki, take mengambil, put meletakkan, put in memasukkan atau meletakkan ke dalam, ride mengendarai, fruits buah-buahan, health kesehatan, bedroom kamar, garage garasi, gift hadiah, ribbon pita, paper wrap kertas pembungkus, ini biasa kertas pembungkus kado atau hadiah, cloth kain atau boleh juga kain lap, sit tempat duduk, wrong salah, correct benar, fix memperbaiki, help membantu, stop kompor, throw membuang atau melempar, walk berjalan, run lari. Oke, sekian ananda materi kita. Terima kasih, semoga Anda sekalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.